Ya, surat At-Taubah insyaallah hari ini kita lanjutkan ayat 21 sampai 26. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Nah, jadi ini masih melanjutkan ya ayat sebelumnya. Di sini Allah memberikan janji ya, kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi di sini yang mendapat janji di ayat 21 ini ya, yaitu syaratnya adalah beriman, kemudian berhijrah serta berjihad di jalan Allah. Nah, baik dengan harta, dengan jiwa. Nah, maka mereka inilah yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah, yang mendapatkan kemenangan ya. Kemudian di sini ditambahkan lagi ya janji kepada mereka, yaitu yubashshiruhum. Nah, Allah telah memberi kabar gembira ya kepada mereka birahmatin. Nah, dengan rahmat. Jadi di sini dijanjikan yang diberikan adalah rahmat. Kemudian keridaan dan surga. Nah, serta di sini mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Masya Allah, ini adalah karunia terindah ya ibu-ibu, karunia yang puncak ya, yang akan tertinggi ya, karunia tertinggi yaitu rahmat Allah. Maka dengan rahmat inilah sudah jaminan ya, kebahagiaan yang kekal ya, kesenangan yang kekal abadi. Ya, bukan hanya di dunia, bahkan jaminannya sampai yaumil akhir ya, sampai di hari kiamat ya. Kemudian keridaan Allah, Masya Allah. Jadi kalau sudah Allah ridho ya, ruh kita diterima dengan rahmat, keridaan, maka balasannya tentunya surga ya, surga yang kekal abadi. Nah, inilah kemenangan ataupun hadiah terindah ya kepada orang-orang yang tadi syaratnya beriman. Jadi sungguh-sungguh ya meyakini dengan hati ya, kemudian dibuktikan dengan amal soleh. Nah, jadi iman itu ya ibu-ibu senantiasa bertambah, berkurang. Nah, iman itu akan terus meningkat ya dengan bertambahnya amal-amal ibadah. Nah, jadi iman itu tidak cukup ya hanya dinyatakan ya dengan lisan, namun ketika kita mengaku beriman maka tentunya akan diuji. Nah, ketika kita mendapat ujian yang mungkin ya menurut kita itu tidak mengenakan ya, seperti musibah ya, kemudian sakit, maka ketika kita bisa sabar ya, ridho, ikhlas ya menerima takdir Allah, itulah ya tanda iman yang berhasil ya melewati ujian. Nah, kemudian senantiasa bersabar, bersyukur. Nah, jadi sabar, syukur itu ya adalah wujud keimanan. Ketika dua hal ini ya bisa senantiasa kita hadirkan dalam kondisi apapun, maka syukur ya senantiasa. Bahkan ya ketika musibah pun kita menanggapinya dengan husnuzon ya, berbaik sangka. Maka itulah ya yang sikap terbaik ya orang-orang beriman, yang imannya artinya lulus di sini ya. Jadi beriman ini tadi dibuktikan tentunya dengan sikap hati ya, hati kita yang senantiasa ikhlas, ridho menerima takdir Allah, serta diwujudkan dengan amal-amal soleh. Nah, karena tentunya akan berbeda ya ibu-ibu ya. Misalnya nih, kita berzikir 1000 kali ya, membaca la ilaha illallah misalnya, dibandingkan yang 100 kali, tentu yang 1000 kali ini akan lebih banyak ya pahalanya, dan itu akan meningkatkan iman ya, lebih tinggi dibandingkan yang usahanya tadi hanya berzikir 100 kali. Apalagi zikirnya ini misalnya ditambah juga dengan hati ya, hati yang senantiasa terhubung dengan Allah, maka semakin tinggilah ya nilai pahala dari zikir tersebut. Nah, ibadah-ibadah inilah yang terus akan menjaga iman kita istiqomah ya. Kok bisa gitu ya, ditimpa musibah itu kita sabar, kemudian kita ikhlas ya, tenang ya menghadapinya, tidak sampai meraung-raung menjerit misalnya ketika mendapatkan musibah. Tentunya ini harus kita siapkan ya dengan keimanan yang kuat.
Nah, hanya orang-orang yang imannya kuatlah yang bisa menyikapi segala takdir Allah itu dengan ridho, dengan ikhlas. Nah, kalau sampai meratap, meraung, ya itu tanda iman kita ya sedang turun ya, bahkan mungkin sedang sakit ya, bahkan imannya sedang mati, maka dia protes ya dengan takdir Allah, tidak menerima. Nah, inilah tidak akan termasuk ya kategori ini. Nah, jadi kategori yang mendapatkan rahmat, ridha Allah serta surga dan juga kebahagiaan yang abadi, syaratnya tentunya iman yang seperti itu tadi ya, iman yang kokoh ya, iman yang teguh ya. Nah, kemudian yang kedua tadi syaratnya dia berhijrah. Nah, artinya dia tinggalkan ya semua perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu, ditaubati. Nah, sungguh-sungguh ingat-ingat terdahulu apa yang kita belum laksanakan, mungkin ya kita sudah balik ketika itu tapi belum berjilbab, misalnya belum menutup aurat, maka itu menjadi dosa besar ya. Mungkin kita berjilbabnya sudah lewat ya dari masa balik misalnya nih ya, karena pemahaman kita misalnya terlambat, maka dosa-dosa sebelumnya itu kita ingat-ingat dan kita sungguh-sungguh semasa hidup ini kita minta tobat ya, minta ampun kepada Allah. Jadi kita dalam rangka berhijrah ini artinya benar-benar totalitas ya, mengubah masa lalu kita yang masih banyak kekurangan ya, banyak dosa-dosa, kadang bahkan yang lalai kita tobati, kita iringi di sini dengan pertobatan ya, kemudian kita iringi dengan amal-amal soleh yang akan nantinya menghapus ya dosa-dosa yang masa lalu. Nah, itulah berhijrah ya, benar-benar berjuang setiap hari ya. Nah, ini yang ketiga berjihad ya. Kemudian berjihad ini kita bersungguh-sungguh ya untuk berusaha istiqomah ya di jalan Allah. Berjihad tadi baik dengan harta kita. Jadi dengan harta kita bisa infakkan di jalan Allah ya, terutama kita bantu ya saudara-saudara kita yang sedang berjihad. Misalnya di Palestina itu sudah sangat jelas ya, itu jihad yang diridai Allah ya. Karena sudah sangat jelas musuhnya itu adalah Israel, Yahudi, yang jelas-jelas mereka itu memerangi agama Islam. Nah, bisa kita di situ secara rutin misalnya kita infakkan ya kepada lembaga-lembaga yang kita percaya, maka ini insya Allah termasuk ya bentuk jihad kita berupa harta dan juga jiwa. Nah, jiwa kita ini tentunya dengan upaya bersungguh-sungguh tadi ya, kita melakukan amal-amal soleh ini senantiasa kita tata ya hati kita untuk berniat ikhlas ya karena Allah, dan kita senantiasa berjihad mencari ilmunya, mengilmui amal-amal soleh ini sehingga senantiasa sesuai ya dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Jadi kita tidak pernah berhenti ya untuk belajar menuntut ilmu ilal mahdi ilal lahdi ya. Jadi dari buayan ya sampai liang kubur ya, sampai kita meninggal kita tidak akan berhenti menuntut ilmu, karena ilmu itu semakin kita gali ya kita akan semakin merasa kurang ya, karena tidak akan pernah cukup ya belajar itu. Jadi insya Allah dengan adanya upaya kita sungguh-sungguh ya menuntut ilmu, mengamalkan ya apa yang sudah kita dapatkan, dan sungguh-sungguh tadi ya dengan melaksanakannya dengan niat ikhlas dan juga melaksanakan dengan yang terbaik sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, itulah salah satu ya bentuk jihad kesungguhan kita dalam sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Jadi kita memang diciptakan untuk beribadah. Jangan lupa, jadi nikmat yang Allah beri ya, karunia berupa kesehatan, harta ya, waktu luang, semua yang Allah beri nikmat ini tujuannya adalah dalam rangka mengabdi, beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita salah gunakan. Nah, itu juga salah satu ya bentuk syukur kita, yaitu menggunakan semua karunia Allah ini sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya tuntunkan ya. Jangan sampai kita gunakan untuk bermaksiat. Nah, jadi kita gunakanlah semua nikmat ini dalam rangka tadi untuk beribadah kepada Allah. Nah, itulah insya Allah ya kalau kita bisa melaksanakan 3 hal ini ya, mengokohkan keimanan, kemudian kita berhijrah, senantiasa kita berubah ya untuk selalu lebih baik, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan seterusnya, selalu berusaha untuk memperbaiki diri dengan cara muhasabah ya, setiap hari kita muhasabah ya, ingat-ingat, evaluasi, kemudian kita taubati kalau ada yang masih banyak kesalahan ya. Maka inilah yang kedua, dan tadi berjihad. Nah, tiga inilah maka
sudah selesai itu ya, pasti akan dapat tadi janji Allah, rahmat Allah ya, kemudian keridhaan Allah dan juga surga tentunya. Nah, inilah sudah hadiah terbaik ya yang akan kita usahakan untuk mendapatkannya ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan iman ya, kemudian keistiqomahan, sehingga akhirnya tadi adalah husnul khatimah, itulah endingnya ya, orang-orang yang mendapatkan rahmat, ridha dan juga surganya Allah. Maka di sini Allah jelaskan ya di ayat 22, khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Khalidina, orang-orang yang kekal. Masya Allah. Jadi Allah jelaskan lagi bahwa orang yang mendapatkan kemenangan ya, kesenangan ini kekal ya, kesenangan yang kekal yang tiada akhirnya lagi. Jadi tidak ada lagi nanti kesedihan, tidak ada lagi kesusahan, penyakit, musibah, itu semua hilang ya. Maka disinilah ya kebahagiaan yang hakiki ya, ketika berada di dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Kata Allah di sini ya, innallaha indahu ajrun azim. Nah, kemudian kata Allah di sini, sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Nah, Masya Allah ya, Allah janjikan kesenangan yang kekal dan tentunya Allah akan berikan pahala yang besar di sini, janji Allah. Nah, kemudian Allah tegaskan lagi di sini di ayat 23, kita di sini diajarkan bagaimana ya bersikap ya terhadap orang lain ya. Di sini Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, jadi di sini kita diberikan Allah ya tuntunan agar jangan sampai kita itu berwala ya, ataupun mencintai ataupun menjadi pendukung, bahkan menjadikan pelindung orang-orang yang menyukai kekafiran daripada keimanan. Nah, bahkan di sini walaupun dia adalah bapak kita sendiri, saudara kita sendiri, ketika mereka itu lebih menyukai kekafiran daripada keimanan, maka tidak layak bagi kita untuk menjadi pendukung, bahkan berlindung kepada mereka. Karena di sini kata Allah ya, barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, jadi dikategorikan Allah termasuk orang yang zalim ya. Orang yang zalim ini tentunya orang yang Allah murkai ya, kebalikan dari tadi ya, orang yang Allah rahmati, ridhai, maka kebalikannya orang yang Allah murkai, yaitu orang yang zalim. Nah, di sini juga di dalam syarah ya untuk tafsir dijelaskan ini terkait juga dengan dukungan kita ya kepada pemimpin tentunya ya, artinya kan yang melindungi kita nantinya, yang mengatur kita ya, maka kita hendaklah mendukung ya pemimpin-pemimpin orang-orang yang tentunya mendukung ya agama Islam ya. Jangan sampai mereka-mereka yang kafir ataupun yang mendukung orang-orang kafir. Nah, bahkan di dalam tafsir ya, ketika kita mendukung ya orang-orang kafir ya, berwala kepada mereka, maka kita akan digolongkan kepada mereka. Nah, walaupun kita mengaku Islam, tetapi ternyata Rasulullah akan menolak ya untuk menjadi umatnya ketika di yaumil akhir nanti ya. Nauzubillah summa nauzubillah ya, jangan sampai kita termasuk pendukung orang-orang yang kafir ya. Nah, jadi ini penting sekali ya kita pahami untuk berhati-hati ya, walaupun mungkin ya kita itu sepertinya tidak berarti ya, misalnya satu suara kita ya, apa sih satu suara gitu, tapi yang kita
yang Allah nilai itu keberpihakan kita ya, bukan dilihat dari banyak sedikitnya ya, karena nanti kita akan melihat ya bagaimana ternyata Allah itu akan memenangkan, akan meridai orang-orang yang ikhlas ya, berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Allah tidak melihat dari kuantitas ya, banyaknya, tapi yang Allah akan beri pertolongan, kemenangan itu adalah orang-orang yang ikhlas ya, hanya mengharap ridha Allah, orang-orang yang benar-benar berjuang ya, hanya meraih ridha Allah semata. Nah, jadi kita tidak usah pesimis ya umat Islam ya, tetapi kita yang penting ya dalam menunjukkan dukungan itu, kita niatnya hanya mengharapkan ridha Allah ya. Masalah kita mau dimenangkan ya, kadang pesimis ya umat Islam, sekarang itu kayaknya sudah dikuasai ya orang-orang yang tentunya tidak sejalan ya dengan pemikiran Islam, bahkan mereka cenderung ya untuk memusuhi umat Islam. Yang Allah lihat itu adalah keberpihakan kita ya. Jadi Allah tidak melihat hasilnya. Yang Allah lihat masing-masing kita ya, tanggung jawab terhadap Allah, apakah sudah benar ya dukungan kita itu kepada orang-orang yang tentunya tadi mendukung ya agama Allah ya. Nah, mungkin kita kembali ingat ya bagaimana seekor cicak ya, kembali kita ingatkan, cicak itu ikut meniup ya api Nabi Ibrahim. Nah, sehingga dia termasuk makhluk yang dilaknat oleh Allah ya, bahkan membunuh cicak menjadi sunnah ya, karena dia berpihak ya kepada Raja Namrud ya, yang membakar ya Nabi Ibrahim. Sementara ada seekor burung kecil ya, dengan paruhnya dia membawa setetes dua tetes air ya, membantu memadamkan api, maka dia termasuk yang Allah rahmati, Allah ridai. Walaupun sepertinya upayanya sia-sia ya kalau dilihat ya, apa sih satu tetes air gitu ya dengan api yang sangat besar ya. Tapi itulah yang Allah nilai, sehingga akhirnya cicak dilaknat ya, dan burung kecil tadi mendapat rahmat. Nah, itulah yang terpenting ya dalam hidup kita. Mengapa kita di sini harus mengikuti ya apa yang Allah sampaikan ini, untuk berpihak walaupun dia adalah keluarga kita ya, bahkan di sini tadi ayah kita ya, ataupun saudara kita. Nah, tapi jika mereka itu mendukung ya kekafiran, maka kita jangan sampai ya menjadi pendukung mereka. Nah, inilah mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ya untuk menjadi tadi ya penolong-penolong agama Allah. Nah, kemudian di sini di ayat 24 kembali ya Allah menegaskan tentang ya kedudukan tadi ya keluarga orang tua ya. Kita lihat di sini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberi keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, jadi di sini adalah panduan kita dalam hal mencintai ya. Jadi mencintai Allah yaitu di atas segala-galanya. Itu adalah cinta pertama ya, mencintai Allah, kemudian mencintai Rasul, dan tentunya mencintai pemimpin ya yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka jangan sampai di sini ya orang tua kita, anak-anak kita tadi ya, saudara-saudaramu, istri-istrimu atau suami kalau di sini kita perempuan ya, keluargamu, bahkan harta kekayaan ya, perdagangan, jangan sampai itu lebih kita cintai daripada Allah.
Nah, jangan sampai kita artinya di sini demi misalnya ya menuruti kemauan orang tua, anak, bahkan suami ya, ketika kemauan mereka itu bertentangan dengan perintah Allah, maka kita tidak wajib untuk mentaatinya. Nah, karena ketaatan ya, kecintaan kepada selain dari Allah itu harus ya berdasarkan cinta kepada Allah ya. Jadi kita mencintai mereka pun dalam rangka cinta kepada Allah. Sehingga ketika ada permintaan mereka ya yang bertentangan dengan perintah Allah, maka kita tidak wajib mentaati ya. Nah, begitu juga kalau bertentangan dengan apa yang Rasulullah sunnahkan, maka itulah cinta pertama kita ya, di atas segalanya urutannya harus cinta kepada Allah yang pertama, kepada Rasul, dan kepada tadi ulil amri ya, pemimpin yang tentunya mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, jadi jangan sampai kekayaan kita karena ya perniagaan kita melalaikan dari tujuan utama kita, yaitu beribadah kepada Allah nih, gara-gara misalnya ya sibuk berniaga gitu sampai kita meninggalkan majelis ilmu ya, gara-gara ngurusi anak misalnya sampai kita tidak sempat lagi mencari ilmu, sampai ibadah kita hanya sekadarnya gitu ya. Nah, ini perlu kita ingat ya, yang prioritas justru bagaimana kita senantiasa beribadah yang terbaik kepada Allah ya. Nah, jadi ini ya yang kedua, ayat ke-24 ini adalah panduan ya dalam menjalani ya kehidupan kita ini. Jangan sampai kita salah dalam prioritas amal ya. Jadi dalam prioritas amal, prioritas kegiatan kita, aktivitas kita itu yang pertama tentunya kita dahulukan mana yang wajib. Nanti ya kita harus tahu ya mana yang berhukum wajib di sisi Allah. Misalnya antara sholat yang wajib misalnya dengan ibadah-ibadah sunnah, tentu yang wajib akan lebih utama ya. Nah, kemudian misalnya antara yang sunnah dengan yang mubah-mubah, nah maka itu juga akan lebih utama yang sunnah. Misalnya HP kita nih kan mubah ya asal hukumnya ya. Nah, kemudian bisa akan menjadi sunnah ya ketika HP ini kita gunakan untuk misalnya mendengarkan kajian ya, kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang positif ya. Di HP sekarang kan mau berinfak juga bisa ya lewat HP, mau kita menuntut ilmu ya, maka itu bisa jadi HP ini nanti menjadi syafaat nantinya ya, akan memberi kita pertolongan karena selama ini kita gunakan untuk hal-hal kebaikan. Dan sebaliknya, jika kita salah menggunakan ya, justru digunakan untuk hal-hal yang melalaikan misalnya ya. Apalagi yang misalnya di situ ada konten-konten negatif ya, bisa jadi mendatangkan dosa ya. Nah, jadi hati-hati sekali karena banyak kita itu yang tertipu ya dengan nikmat sehat ya dan waktu luang. Nah, kalau sudah luang itu waktunya ya, akhirnya scroll di HP itu sampai sejam 2 jam nggak merasa ya, sementara terabaikan tilawah kita ya. Kemudian akibatnya ngantuk, tidak tahajud ya, akibat begadang misalnya sibuk scroll HP. Nah, ini banyak kejadian pada anak-anak sih Bu ya, yang saya rasakan ya. Anak-anak sekarang itu fenomenanya di kelas tuh ngantukan ya. Aduh, baru sebentar itu sudah pada ngantuk ya. Saya tanya kenapa sih ya, anak-anak sekarang beda banget ya. Ternyata ya itu karena mereka begadang ya dengan game yang berjam-jam ya. Kemudian TikTok atau apalah konten-konten kesukaan anak-anak itu, scroll TikTok begitu ya. Nah, sampai berjam-jam akhirnya tidurnya kemalaman dan paginya tinggal lelahnya, ngantuknya ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kita pelajaran ya untuk para orang tua, untuk berhati-hati juga ya. Hal-hal yang melalaikan inilah yang membuat generasi kita jauh ya dari Al-Quran. Nah, karena inilah fenomena ya kenakalan remaja ya yang saat ini banyak terjadi ya, macam-macam lah ya sekarang ini bentuknya. Ini akibat mereka jauh dari Al-Quran ya. Dengan HP ini ternyata benar-benar menjauhkan mereka ya. Kalau Al-Quran mungkin mereka sekian menit sudah ngantuk ya ngaji ya. Bahkan majelis ilmu itu sudah jarang ya yang diisi oleh anak-anak muda ya. Nah, jadi ini mudah-mudahan menjadi PR kita para orang tua ya untuk berhati-hati ya terhadap program ya kaum kafir ini ya. Sebenarnya ini kan program mereka ya, menjauhkan generasi Islam itu dari Al-Quran. Karena itulah puncak ya kemenangan Islam ketika generasi Islam ini ya dekat dengan Al-Quran. Nah, kalau sudah dekat dengan Al-Quran maka bahaya bagi mereka ya, karena kalau sudah cinta Al-Quran itu
kuat ya, imannya kokoh ya pribadinya, maka tidak ada yang bisa mengalahkan ya. Kita lihat bagaimana saat ini ya anak-anak Palestina ya, yang mereka umur 7 tahun ya, di bawah 10 tahun sudah hafal Quran, dengan berani mereka itu menentang ya pesawat-pesawat tempur Israel ya. Tidak ada takut di sisi mereka, karena mereka anak-anak yang hafal Quran itu justru merindukan surga ya. Bahkan mereka saat obrolan mereka itu ya, itu di pesawat tempur yang itu ada namaku tuh, aku sebentar lagi syahid dan menuju ketemu ayahku. Iya, aku juga tuh pesawat tempur yang itu mau ketemu omku yang sudah syahid. Masya Allah, jadi mereka itu justru merindukan ya bertemu Allah ya. Betapa kuatnya mereka, kedekatan mereka dengan Al-Quran itu membuat mereka berani ya. Masya Allah, jauh sekali dengan anak-anak kita ya. Ini menjadi perhatian kita ya, bagaimana anak-anak kita supaya kembali ya dekat dengan Al-Quran. Tidak hanya tilawah, tapi yang penting itu bagaimana mentadaburi, paham ya apa sih yang Allah inginkan dari kehidupan kita, kemudian anak-anak kita bisa mengamalkan. Nah, ini PR kita bersama ya. Nah, kemudian di sini ke ayat 25 kita lanjutkan. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaytum mudbirin. Nah, di sini terkait ya pertolongan Allah itu seperti apa ya kriterianya. Nah, di sini yang melatar belakanginya adalah tentang ya perang Hunain. Nah, kita akan mengingat kembali ya sejarah. Di sini kita baca dulu artinya. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Nah, jadi kita akan sedikit Bu ya mengingat sirah ya, sejarah ya perang Hunain ya. Perang Hunain ini adalah ya perang yang terjadi setelah Fathu Mekah ya, setelah penaklukan kota Mekah sekitar 8 Hijriah ya. Jadi itu kemenangan terbesar ya umat Islam ketika bisa menaklukkan kota Mekah ya. Jadi Rasulullah akhirnya ya berhasil ya bersama sahabat ya untuk menaklukkan kota Mekah. Akhirnya kota Mekah dikuasai ya oleh umat Islam. Nah, setelah itu Rasulullah menyusun ya, memperbaiki segala hal ya di kota Mekah ini ya, hal-hal yang seperti perobohan ya, patung-patung yang di sekitar Ka'bah ya dibersihkan, itu tidak ada lagi ya. Kemudian juga segala tata cara ya, aturan-aturan di masyarakat diperbaiki sesuai aturan Islam. Kemudian Islam itu sudah membumi ya di Mekah, maka ternyata tidak beberapa lama ya ada beberapa suku ya di luar Mekah ini yang ingin menyerang ya, yang merasa terancam ya. Orang-orang kafir ini ada yang merasa terancam ya dengan kemenangan. Di antaranya adalah suku Hawazin ya, itu bersama suku-suku lain. Itu mereka menyerang dengan jumlah yang cukup besar, bahkan mereka membawa anak, istri ya, harta-harta mereka dalam rangka menyerang ya pasukan Islam ya. Mereka ingin kembali merebut ya, kaum kafir ini tidak ridho ya kalau umat Islam berkuasa di Mekah. Nah, maka karena umat Islam saat itu sudah kuat ya, jadi sekitar 12.000 kurang lebih ya, 12.000 pasukan itu Rasulullah turunkan. Jadi jumlah yang sangat banyak ya, bahkan lebih besar tadi dari pasukannya musuh. Namun ya karena pasukan musuh ini kan lebih siap ya, karena mereka yang mau menyerang. Nah, mereka ini sudah berpencar ya di balik-balik bukit ya, sehingga mereka sudah siap ya dengan pemanah-pemanah yang tersembunyi. Nah, umat Islam yang kurang lebih 12.000 ini ya dengan rasa bangga ya, karena merasa udah besar ya, sudah banyak pengikut ya, kemudian muncullah rasa bangga, rasa hebat. Nah, ini yang berbahaya ya ibu-ibu, jangan pernah ada rasa bangga ya, rasa hebat ini yang akhirnya mendatangkan kekalahan ya. Nah, dengan rasa bangga ini mereka
menuju medan pertempuran. Nah, pas di tengah-tengah ya medan pertempuran, tanpa mereka sadari, mereka ini dipanah ya dari pemanah-pemanah yang tersembunyi. Sehingga akhirnya mereka tadi lari tunggang langgang ya, diceritakan di sini, sampai hanya bertahan itu sekitar 100, ada yang menyatakan dalam tafsir itu 80 orang. Nah, mereka ketakutan ya. Masya Allah, jadi Rasulullah itu tinggal hanya ditemani tadi sekitar 100 sampai 80 sampai 100 orang saja dari 12.000. Kemana tuh ya lari yang lainnya ya, ketakutan. Nah, itulah ya ketika kita ini merasa sombong ya, ada kesombongan, kebanggaan ya dengan jumlah, ini berbahaya ya. Maka berbalik, nanti Allah akan datangkan di situ rasa sempit ya. Tadi mereka akan ada merasa sempit, merasa ketakutan ya. Karena inilah yang menyebabkan ya munculnya rasa ketakutan ini, hilang ya kekuatan ketika ada rasa bangga ya, ujub ya, sombong dan seterusnya. Nah, sampai Rasulullah itu berteriak-teriak ya Bu ya, sampai Rasulullah meminta ya beberapa sahabat, ayo panggil lagi mana dulu kaum Ansor ya, kaum Muhajirin yang dulu berbaiat ya, baiat Ridwan itu ada beberapa yang berjanji akan mencintai Rasul, bahkan lebih dari mencintai diri mereka sendiri. Mana mereka itu, kata Rasulullah, yang dulu berjanji mencintaiku, mentaatiku, kemana mereka? Maka teriak-teriaklah sahabat ini ya, memanggil untuk kembali. Nah, tapi yang berani kembali hanya kurang lebih tadi 80 sampai 100 orang ya, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat inilah yang masih bertahan ya, Abu Bakar, Umar, Abbas ya, paman beliau ya, dan beberapa sahabat yang disebutkan itu. Itulah orang-orang yang kuat imannya ya, mereka tanpa gentar ya kembali melindungi Rasulullah ya, bertahan tadi di gempuran ya musuh yang tidak terlihat bahkan ya. Nah, Masya Allah, di sini kemudian Allah jelaskan di ayat 26 bagaimana tadi ya dengan orang yang jumlahnya sedikit ini namun mereka kuat ya imannya. Maka Allah janjikan ini ya di ayat 26. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa azzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Nah, kemudian Allah menurunkan ketenangan ya kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Nah, jadi dengan adanya ya yang walaupun sedikit tapi mereka ini bertahan ya, istiqomah ya, kemudian imannya tetap kuat ya, tetap mendukung perjuangan Rasul walaupun bahkan terancam ya nyawa jiwanya ya, Masya Allah. Maka Allah turunkan tenang ya, jadi tiba-tiba Rasul dan segelintir sahabat tadi yang kurang lebih 100 orang, 80 orang ini diberikan kekuatan ya, ketenangan, sehingga mereka tidak gentar lagi menghadapi musuh yang banyak ya. Nah, kemudian Rasulullah minta ambilkan sahabat ya, ayo ambilkan aku segenggam pasir. Nah, kemudian diambillah oleh Rasulullah segenggam pasir, kemudian beliau taburkan ya pasir itu kepada musuh. Masya Allah ya, musuh itu langsung lari tunggang langgang. Di sini dijelaskan Allah ya. Kemudian Allah juga kirimkan di sini malaikat ya, tentara Allah langsung dari langit ya untuk menyerbu ya pasukan musuh. Nah, sehingga orang kafir tadi ditimpa azab yaitu berupa kekalahan ya. Alhamdulillah ya, akhirnya Rasulullah dengan sahabat yang sedikit ini kembali berbalik ya, menjadi mendapatkan kemenangan. Nah, inilah ya panduan kita sebagai umat Islam. Kita jangan pernah pesimis ya dengan jumlah kita yang ya, kita ngaji ini hanya berapa sih ya, 9 orang ya, padahal di RT kita ini kan banyak ya. Tapi ketika kita bisa istiqomah ya, maka insya Allah ya Allah akan terus ya memberikan curahan kemenangan ya kepada kita ini ya, tadi berupa rahmat ya, kemudian janji Allah tadi adalah keridhaan dan tentunya surga. Nah, tinggal kita berupaya ya untuk istiqomah ya sampai akhir kita lah, kita berhenti ya. Yang menghentikan langkah kita hanyalah ajal maut ya, dan mudah-mudahan kelak ada generasi-generasi yang akan menggantikan kita ya. Makanya kita nih kuat-kuat juga mengkader anak-anak kita ya, semoga mereka nantilah yang meneruskan ya kayak pengajian kayak gini ya.
Jangan kita saja yang tua-tua, ya mudahan ada nanti generasi penerus sehingga terus berlanjut ya umat Islam ini eksis ya, agama Allah ini di muka bumi. Nah, anak cucu kita mudahan sampai ya kepada mereka syariat Allah. Nah, kalau kita tidak teruskan ya, perjuangan Rasul ini akan terhenti tentunya. Nah, kita bisa sampai ya tentang Islam ini karena ulama-ulama itu terus menjadi pewaris ya, pewaris Nabi al-Anbiya ya. Nah, kalau tidak ada yang mewarisi ya ilmu-ilmu agama ini, maka tidak akan sampai kepada kita ya, apalagi generasi yang mendatang ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan kita kekuatan iman ya untuk istiqomah. Semoga kita semua mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ummahat Fillah, masih ada kurang lebih 16 menit. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilakan.